Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Saya Dava Nabil Mubarak dengan NIM 209230001 kelas Tribina 1A. Di sini saya mau menjelaskan tentang pendidikan abad 21 dan relevansinya dengan perkembangan bahasa Indonesia. Simak video ini sampai selesai ya. Nah, jadi pada dasarnya pendidikan abad 21 itu merupakan pendidikan yang menggabungkan 4 kompetensi yang ada pada abad 21 itu sendiri. Nah, keempat kompetensi itu yang pertama ada keterampilan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis merupakan cara berpikir yang membuat kita menganalisis hal-hal yang ada di sekitar kita itu ya, mampu memecahkan masalah. Maksudnya bisa berpikir tentang hal di sekitar kita secara mendetail, sedetail mungkin ya. Jadi bukan sekedar istilahnya pengawang segala, tapi melihat hal di sekitar kita secara mendetail, sedetail mungkin, hingga kita mengetahui secara rinci dengan hal yang ada di sekitar kita tersebut. Itu kurang lebih seperti itulah pengertian berpikir kritis. Nah, yang kedua yaitu keterampilan kreativitas. Di sini keterampilan kreativitas merupakan keterampilan yang membuat kita mampu berinovasi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Inovasi di sini tidak melulu berkaitan dengan teknologi ya. Misalnya ya, berinovasi tentang pikiran, tidak semata-mata hal-hal yang berbau hal-hal yang nyata, tapi bisa juga hal-hal yang tidak nyata atau tidak terlihat ya. Misalnya ya, pemikiran itu sendiri, pemikiran, gagasan, ide-ide itu bisa lahir karena adanya inovasi. Kurang lebih seperti itu yang dinamakan keterampilan kreativitas. Yang ketiga yaitu keterampilan berkomunikasi. Nah, dengan berkomunikasi kita mampu menyampaikan informasi kepada orang lain secara jelas dan detail ya. Kemampuan berkomunikasi itu penting karena ya itu sendiri kita bisa belajar bersama mengenai hal-hal di sekitar kita ya, mampu menyampaikan ide atau gagasan yang kita miliki ini ya. Hal lebih seperti itu yang dinamakan keterampilan berkomunikasi. Dan keterampilan yang keempat atau yang terakhir yaitu keterampilan berkolaborasi. Di sini keterampilan berkolaborasi bisa diartikan sebagai kemampuan kita bekerja sama antar tim atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Itu yang dinamakan keterampilan berkolaborasi. Misalnya kita dalam organisasi tersebut memiliki visi, misi, dan tujuan ya. Kita harus saling bekerja sama atau berkolaborasi untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, lebih itu yang dinamakan keterampilan berkolaborasi. Jadi pendidikan abad 21 itu menggabungkan 4 keterampilan ya, atau 4 kompetensi, yakni 1. Keterampilan berpikir kritis, 2. Keterampilan kreativitas, 3. Keterampilan berkomunikasi, dan 4. Keterampilan berkolaborasi. Nah, pendidik bisa mengasah keempat keterampilan tersebut kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Pendidikan abad 21 memang lebih menekankan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, serta menguasai teknologi informasi komunikasi. Nah, pendidikan abad 21 umumnya terfokus pada model-model pembelajaran bahasa yang berisi kegiatan-kegiatan yang menantang peserta didik untuk berpikir kritis ya. Jadi berpikir kritis itu kurang lebih ada beberapa manfaat ya. Yang pertama, manfaat berpikir kritis yaitu kita menjadi lebih memahami akan suatu masalah ya. Jadi seumpama ada masalah, baik itu dalam bidang apapun di sekitar kita, jika kita berpikir kritis, kita akan
lebih mudah dan lebih bijak dalam memahami masalah itu sendiri ya. Dan yang kedua yaitu kita jadi lebih mudah memecahkan suatu masalah. Nah, seperti yang ada pada poin pertama tadi yaitu jika kita paham akan suatu masalah, maka tentu kita akan lebih mudah memecahkan masalah itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu kita akan memiliki pikiran yang terbuka. Jadi dengan berpikir kritis, kita cenderung akan memiliki pikiran yang terbuka ya. Kita akan berhubungan dengan orang-orang banyak di luar sana ya. Baik itu dalam kompleks desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, region, bahkan hingga satu dunia ya. Jadi kita akan memiliki pikiran yang lebih terbuka ya. Nah, untuk cara menerapkan berpikir kritis ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu kita harus sering-sering membaca informasi ya, baik itu dari buku, jurnal, ataupun internet ya. Jadi dengan membaca kita akan tahu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita ya, baik itu secara gambaran saja ataupun secara lebih mendetail ya. Nah, cara yang kedua yaitu kita tidak boleh sembarangan menerima informasi. Nah, pada zaman modern ini sering kita temui berita-berita hoax itu ya. Nah, karena itu kita tidak boleh mudah tertipu atau terpedaya dengan kabar-kabar burung tersebut. Kita harus bijak dalam menerima informasi yang sedang viral saat ini. Kita harus bijak menilainya. Yang ketiga yaitu kita harus membiasakan diri untuk bertanya. Nah, mulailah bertanya dengan hal-hal yang sederhana dulu. Kemudian nanti lama-kelamaan tahap demi tahap kita akan mampu bertanya dengan hal-hal yang lebih kritis dan mendalam lagi. Yang keempat yaitu kita harus meningkatkan kebiasaan mendengar secara efektif. Nah, kita harus mendengar secara efektif ya, maksudnya mendengar secara sungguh-sungguh. Terus tidak semata-mata hanya mendengar saja ya, tapi juga mendengar kemudian meresapinya dan menerima informasi tersebut ke otak ya, kemudian menyimpulkannya dengan baik. Dan yang kelima yaitu kita harus sering membiasakan diri untuk berdiskusi. Nah, dalam satu kelompok kita tentu sering melakukan diskusi untuk membahas suatu hal ya. Jadi kita bisa sharing-sharing mengenai informasi yang ada di sekitar kita. Dengan begitu kita akan menambah ilmu pengetahuan bersama ya. Kurang lebih itu tadi merupakan 5 cara untuk menerapkan berpikir kritis. Semoga bermanfaat. Ya, itu tadi adalah pemaparan mengenai pendidikan abad 21 dan relevansinya dengan perkembangan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, pendidikan abad 21 ini lebih menekankan kepada kita untuk berpikir kritis ya, agar kita bisa memahami informasi secara lebih detail dan mampu mengolahnya secara simbolik ya, secara nyata, di kehidupan nyata nantinya. Kurang lebih itu materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.